Gila guys, cuma joget-joget begini doang lagunya juga sederhana banget ya. Tapi bisa viral loh, mendunia. Lu bayangin ya, sampai pemain bola, artis Korea, semua artis dari California, Amerika Serikat juga pada menggaungkan Kicau Mania. Tapi lu tahu gak sih guys, orang mungkin anggap ini remeh ya, joget-joget, goyang-goyang gak jelas begini. Tapi sebetulnya signifikan loh, ini bisa berdampak bagi perekonomian negara Indonesia. Karena ini viral bukan cuma di Indonesia ternyata, sampai Thailand, Afrika, Jepang semua pada ngomongin Kicau Mania. Dan kalau kita bisa manfaatkan ini dengan baik, teman-teman tahu gak? Indonesia bisa cuan sampai ribuan triliun. So kalau lu penasaran kok bisa sih menurut Benix Kicau Mania membawa duit ribuan triliun bagi bangsa Indonesia, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, lagu Kicau Mania itu sebetulnya diciptakan buat menyemangati nih komunitas pecinta burung yang ada di Jawa Tengah. Jadi penciptanya namanya Ndarbo ya, hebat banget nih, seniman asli nih dari Jawa Tengah. Dia punya komunitas penyuka burung lah. Kalau lu tahu sekarang lagi ngetren gantung-gantungin di atap rumah, yang digantungin apa? Bukan kolor guys, tapi kandang burung. So Ndarbo ini punya komunitas namanya Ndarboy Bird Club, keren bahasa Inggris ya, NBC. Ini komunitas para pencinta burung yang hobinya ya touring, ikut lomba-lomba Kicau Mania yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Gue jadi pengen juga bikin lomba Kicau Mania guys. Benix Kicau Mania gimana guys? But anyway, kenapa ini menarik ya? Karena ternyata lagu yang diciptakan oleh Ndarboy ini, orang asli Jawa Tengah guys, ternyata gak cuma populer di kalangan pencinta burung. Ternyata lagunya merambah ke komunitas lain yang ujung-ujungnya jadi viral di media sosial. Terus apa dong hubungannya ya Kicau Mania sama channel investasinya Benix guys? Kayak gak nyambung. Enggak guys, justru sangat-sangat nyambung. Karena sebetulnya video ini ya kalau ditonton oleh Kementerian Pariwisata Indonesia, kalau mereka pakai dengkul yang mereka punya, mereka bisa bawa devisa ke Republik kita. Kenapa? Karena ternyata Kementerian Pariwisata Indonesia punya visi misi membawa 17 juta wisatawan mancanegara, wisatawan asing di tahun 2026. Lebih banyak lagi dong yang datang ke Indonesia. Dan ini bisa loh pakai jalur Kicau Mania, pakai jalur Ndarboy. Thank you by the way ya Ndarboy ya. Karena menurut gue lu bisa jadi the next Gangnam Style loh. Hah, apa hubungannya? Lu tahu ya, Gangnam Style itu sangat viral di Korea Selatan. Lagu itu di tahun 2011-2012 lah viral di dunia ini guys. Yang bikin namanya Psy. Ternyata Gangnam Style, musik yang sangat lokal di Korea Selatan, itu berhasil menjadi video YouTube yang ditonton terbanyak panjang masa. Lebih dari 1 miliar penontonnya, viewersnya lebih dari 1 miliar guys. Cuma dari satu lagu Korea Selatan tentang jalan Gangnam di Korea bro. Gila, saking viralnya video Gangnam Style itu sampai diikutin, dinyanyiin sama pejabat-pejabat yang ada di Amerika, di Inggris, sampai Perdana Menteri Inggris saat itu Cameron ikutan tren Gangnam Style guys. Dan gak berhenti sampai di Perdana Menteri Inggris, sampai artis-artis Hollywood, Tom Cruise lah, Katy Perry lah, Britney Spears, Robbie Williams. Wah mereka semua pada rebutan ya buat ikut viralnya Gangnam Style dari Korea Selatan. So gak usah heran, sama juga kayak pejabat-pejabat di Indonesia mendadak jadi FOMO, ikut-ikutan tren Kicau Mania. Dan ini sebetulnya sangat-sangat baik guys, karena belajaran penting dari Gangnam Style. Lu tahu ketika dia viral di seluruh dunia, jumlah wisatawan Korea naik signifikan. Di tahun 2012 itu naik jadi 11 juta pengunjung. Gila lu, terbanyak datang dari Jepang sama Cina. Padahal sebelum-sebelumnya orang Korea itu tidak pernah bercita-cita punya wisatawan asing tembus double digit. Sebelum-sebelumnya hanya di bawah 10 juta guys. Tapi berkat Gangnam Style tembus 11,1 juta pengunjung di tahun 2012. Mereka semua pengen lihat mana sih Gangnam itu. Kok bisa sih orang-orang joget kayak begitu, lucu banget. Makanya gak usah heran di tahun 2012 berkat Gangnam Style, GDP Korea Selatan, ekonomi mereka itu sumbangsi dari sektor pariwisata bisa tembus di atas 5%. Alias bawa cuan guys. Karena pendapatan Korea Selatan dari sektor pariwisata berkat musik Gangnam Style tembus di atas 13 billion dollars, alias tembus di atas 13 miliar dolar. Itu setara 230-an triliun rupiah. Gila guys. Berkat satu lagu yang viral, ekonomi Korea Selatan dapat suntikan duit lebih dari 230 triliun. Gila ya. Karena brilian guys. Menteri Pariwisata Korea Selatan dengkulnya dipakai, maksud gue otaknya dipakai yang di sana.
Dan hebatnya lagi, momentum sektor pariwisata ini, pertumbuhan ekonomi itu dimanfaatkan dengan baik sama pemerintah Korea Selatan. Tren Gangnam Style dibawa untuk membawa the next Korean wave, the next Korean brand made in Korea Selatan, ikut-ikutan dipompa sama pemerintah mereka biar go global. Nebeng sama trennya Psy. Kenapa? Karena popularitas budaya Korea mendadak naik berkat Gangnam Style. Itu membawa Samsung berhasil jualan 20 juta unit Galaxy S3 saat itu. Hanya dalam 3 bulan rekor mereka jual lebih banyak. Hyundai ikut-ikutan juga tren ini. Mereka berani melawan Audi dan BMW di segmen premium. Mereka bikin mobil baru. Amore Pacific, merek kosmetik viral dari Korea, itu mencatat pertumbuhan 2 digit di China gara-gara menguat tren made in Korea di China. Berkat lagu Gangnam Style, penjualan produk-produk made in Korea mendadak loncat kodok guys. Gila, to the moon. Dan ternyata ini juga berhasil dimanfaatkan sama Menteri Kesehatan Korea Selatan. Mereka memakai tren Gangnam Style buat meningkatkan jumlah turis yang mau operasi plastik di Korea Selatan. Naik 5 kali lipat dibandingkan sebelum ada Gangnam Style. Jadi buat percontohan aja guys, di tahun 2009 itu cuma ada 3.000 wisatawan yang mau operasi plastik di Korea. Dikit guys. Tapi berkat Gangnam Style, orang yang mau operasi plastik di Korea Selatan naik menjadi 15.000 di tahun 2012. Setelah lagu Gangnam Style ini meledak guys. Jadi lu bayangin bisnis oplas tambah cuan gara-gara Psy. Gara-gara lagu Gangnam Style. Tadinya cuma ada 3.000 korban. Sorry, maksud gue 3.000 wisatawan yang bercita-cita punya muka kayak orang Korea. Naik jadi 15.000. Yang pengen punya muka kayak Jennie Blackpink guys. Yang cowok-cowok pengen punya hidung kayak si Psy Gangnam Style. Gara-gara viral lagunya, mereka pengen berubah jadi manusia kuda guys. Ya sudahlah, namanya juga manusia, ikutin aja apa kata dia, yang penting bayar lu kalau ke Korea. Intinya bisnis kesehatan naik 500% gara-gara satu lagu Gangnam Style, gara-gara pemerintah di sana dengkulnya dipakai, maksud gua otaknya dipakai. Nah menurut lu di Indonesia punya gak sih dengkul mereka ya, pejabat-pejabat kita di Kementerian Pariwisata guys? Karena faktanya kalau pejabat-pejabat kita punya dengkul, bukan cuma bisa datengin omzet dari bisnis pariwisata, kita juga bisa datengin lapangan kerja baru. Contohnya ya dari bisnis operasi plastik, karena tumbuh 500%, lu tahu apa? Lahir 20.000 lapangan kerja baru. Lahir posisi-posisi baru, utamanya apa? Buat petugas perawat, suster, buat petugas interpreter, ahli bahasa, penterjemah. Karena dari satu project yang namanya operasi plastik aja guys, karena bisnisnya tumbuh 500% berkat Gangnam Style. Lu tahu nggak? Ada klinik plastik terkenal nih dari Korea. Ini bukan endorse by the way, yang namanya BK Plastic Surgery. Itu mereka sampai investasi bangun klinik 15 lantai. Gila gak lu? Spesifik banget buat lu yang pengen punya telinga hidung kayak artis Korea. 15 lantai nih klinik operasi plastik nih di Korea Selatan nih. Di situ ada 16 dokter bedah spesialis. Setiap dokter bedah spesialis ini didampingin sama interpreter, penerjemah. Jadi lapangan kerja baru. Lu tahu, satu dokter wajib didampingin sama 2 interpreter. Dan penerjemah bahasa di situ, di klinik BK Plastic Surgery yang 15 lantai itu guys. Lu wajib bisa bahasa Vietnam, bahasa Kanton, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahkan sekarang udah ada lagi wajib bisa bahasa Indonesia. Karena lagi-lagi ternyata banyak orang Indonesia yang pengen punya dagu seperti Jennie Blackpink. Intinya yang gue mau bilang di sini adalah, guys, gawat banget ini guys, situasi di Hormuz makin panas, harga minyak makin lama makin tinggi, dan Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi. Bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lu bisa lihat dong, pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan. Dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal supaya lu bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya. Lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lu. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini. 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. Intinya yang gue mau bilang di sini adalah bukan cuma dapat cuan, lu juga bisa dapat lapangan kerja. 20.000 lapangan kerja baru lahir loh. Bukan dari pariwisata, dari bisnis kecantikan. Suster-suster di hire, penterjemah
bahasa asing di hire. So nggak usah heran juga, ternyata bukan cuma sektor pariwisata, ternyata bisnis kesehatan tambah cuan. Selain itu ada lagi nggak? Ada yang namanya bisnis film. Naik ternyata sampai 4 kali lipat guys bisnisnya gara-gara Gangnam Style dimanfaatkan oleh pemerintah Korea. Karena ternyata Gangnam Style ini menjadi pintu masuk pertama gelombang Korea yang namanya Korean Wave. Ini namanya efek Hallyu guys. Jadi manusia-manusia halu itu makin banyak di dunia ini sejak adanya Gangnam Style. Apa yang dibawa oleh gelombang Hallyu itu guys? Bukan hanya ekspor musik, ternyata masuk juga ke ekspor film. Jadi tahun 2009 ekspor film Korea nilainya cuma 14 juta dolar. Kecil banget guys, ini cuma 251 miliar. Tapi ternyata berkat Gangnam Style mereka mendorong gelombang Hallyu ke seluruh dunia. Makin banyak orang yang tertarik dengan film Korea. So di tahun 2015 ekspor film Korea naik 400% menjadi 57 juta dolar. Itu sekitar 1 triliun. Ini kenaikan yang sangat signifikan. Artinya makin banyak penonton bioskop film Korea. Makin banyak orang yang penasaran pengen datang ke lokasi syuting film-film Korea. Dan karena kita channel investasi, kalau kita ngomong saham, ternyata berkorelasi positif. Jadi berkat Gangnam Style guys, jadi sahamnya YG Entertainment itu IPO di tahun 2011 ya. Sekitar November 2011. Waktu itu harga saham mereka itu sekitar 20-an perak lah, 20-an Korean won. Berkat Gangnam Style di tahun 2012, saham YG Entertainment naik ke all time high di harga 41 Korean won. Mereka itu lu kalau invest di Korea lu cuan lebih dari 130% guys berkat Gangnam Style. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya korelasi positif antara joget-joget kagak jelas yang namanya Gangnam Style atau kicau mania. Kalau dibungkus oleh pemerintah yang bijaksana dan dengkulnya ada, dipakai nih dengkulnya guys, ternyata bisa berkorelasi positif ke bursa efek, ke dunia saham, ke dunia pariwisata, dunia kesehatan, dunia kosmetik, sampai dunia industri film. Dan memang bersyukur lah jadi orang Korea ya, karena ternyata pemerintahnya cerdas. Ketika mereka melihat Gangnam Style itu viral, apa yang dia lakukan? Bukan diarak dari kampung ke kampung ini sih saya, tidak. Langsung dirangkul guys sama pemerintah Korea Selatan. Buat apa? Buat jadi bintang iklan pariwisata Korea Selatan. Dan tentu diiklaninnya bukan di Korea Selatan, diiklanin di Tokyo, di Indonesia, di Jepang, di Amerika, di Kanada, dibawa menjadi ikon. Ayo lu dateng dong ke Korea Selatan. Hebat ya mereka ya. Pinter nih orang Korea nih. Pinter nih PNS di Kementerian Pariwisata Korea Selatan. Dan ini sebetulnya juga bisa kita ikutin guys. Karena Indonesia itu ya punya banyak potensi dari segi pariwisata. Karena kalau lu breakdown, kicau mania bisa dieksploitasi guys untuk mendownload devisa dari luar negeri. Karena kita udah punya data resmi guys, berkat Gangnam Style berhasil dieksploitasi, pariwisata di Korea Selatan naik 13% guys. Nah Indonesia kita udah punya data nih, tahun 2025 ada 15,3 juta wisatawan asing. Kalau kita berhasil viralkan dan naik 13% lah, artinya Indonesia bakal kedatangan sekitar 2 juta wisatawan baru. Jadi kita kan sekarang juga udah punya data ya, satu wisatawan itu bawa duit sekitar 1.390 dolar guys. Nah kalau dirupiahin itu sekitar 25 juta rupiah lah. Artinya kalau kita punya 2 juta wisatawan baru dikali 25 juta per wisatawan bawa duit nih dibakar di Indonesia. Belanja warteg lah, makan steak lah, nginep di hotel lah, tiket pesawat lah dan lain sebagainya. Itu bisa bawa 25 juta per kepala loh. Kalau dikali 2 juta wisatawan baru artinya Indonesia bisa dapat 51 triliun rupiah guys. Kalau kita bisa maksimalisasi kicau mania ini. Apalagi sekarang ini momentum yang pas karena rupiah makin melemah. Ini kesempatan besar bagi negara Indonesia, bagi Kementerian Pariwisata buat segera mendownload duit dari wisatawan mancanegara. Kayak kemarin tuh orang Malaysia kalap belanja di Bandung gara-gara mereka jadi jutawan. Mereka nilai ringgit itu menguat dibandingkan rupiah. Dan ini juga bisa kita maksimalisasi kalau paham. Karena kalau pemerintah serius, tren kicau mania ini juga berpotensi lu meraup nilai ekonomi sebesar 2 triliun lagi dari hulu hilir burung itu sendiri guys. Jangan kita kayak kemarin tuh tolol banget. Masa eksportir ikan hias terbesar di dunia. Peringkat 3 adalah negara kecil Singapura. Malu banget mereka gak punya sungai. Mereka pantainya gak sebanyak kita. Tapi kok bisa peringkat 3 dunia guys? Aneh gak sih? Jangan sampai nih yang bisa memaksimalisasi cuan dari kicau mania justru Singapura. Eksportir burung hias terbesar di dunia lama-lama jadi negara Singapura. Karena udah kita cek, karena Indonesia bisa cuan dari peternakan burung kicau, dari breeding burung kicau, dari penjualan pakan khusus loh. Karena beda ya kalau burung kicau ini makanan minumannya beda
beda guys. Bahkan ada yang dikasih obat, ada yang dikasih vitamin, ada yang dikasih jamu. Gue ketemu ada orang yang sering juara kicau mania tuh, gue pernah ketemu di daerah Sentul sama di daerah Semarang. Itu burungnya makannya lebih sehat guys dibanding majikannya. Pas gue tanya, wajar aja pak, ini burung harganya 300 juta. Oh ya udahlah, makanya dia kasih jamu guys, jamu ginseng dari Korea loh. Bayangin burungnya minum ginseng dari Korea. Dan cuannya bukan dari peternakannya doang, breedingnya doang, pakannya juga. Bisa lagi cuan artinya dari perlengkapan buat burung ini sendiri. Karena gue baru tahu ketika mereka mau bertanding, lu bayangkan ya, mereka punya kandang khusus, mereka punya minum khusus, bahkan kandangnya itu harus ditutup, tutupan yang khusus juga. Kenapa? Biar nggak stres pak, biar sinar matahari nggak masuk pak. Tapi sinar matahari nggak masuk kan harus ditutup, bisa jadi panas. Iya, makanya kainnya khusus pak. Jadi sinar dari luar nggak masuk, tapi udara bisa tetap masuk. Oh pokoknya mereka udah canggih lah, hebat banget lah mereka ini guys. Komunitas kicau mania gue respect loh, keren banget mereka ini, kompak banget. Dan ajaibnya ya, mereka itu lombanya bisa pindah-pindah dari kota ke kota, gila banget. Bener-bener fanatisme tingkat tinggi, kayaknya kalah nih fans Persija nih sama fans kicau mania guys. Betul-betul mania banget nih fans kicau mania. Anyway, ini peluang loh, karena kalau pemerintah Korea Selatan aja bisa memaksimalisasi pendapatan dari musik Gangnam Style buat dapat cuan di bidang kosmetik, cuan di bidang otomotif, cuan di bidang film, cuan di bidang pariwisata, Indonesia kok nggak bisa ya? Kita bisa nggak sih diorkestrasi ya sama pemerintahan kita, sama Kementerian Pariwisata kita itu, kenapa dengkulnya nggak dipakai ya guys ya? Sampai detik ini gue nggak ada lihat tuh kita merangkul Sindaboy buat jadi duta kita di luar negeri bro. Ya kemarin kita udah lewat juga tuh si anak yang joget-joget di atas perahu itu, bukannya dirangkul buat menarik wisatawan dari Kanada karena kita sangat viral ternyata di Kanada dan Amerika Serikat. Aneh banget. Malah banyak pejabat lokal doang yang foto-foto, nggak penting. Yang penting kan kita undang yang dari luar negeri datang ke Indonesia guys. Gimana nih guys? Bisa nggak sih kita mengeksploitasi, memanfaatkan momentum ini untuk membangkitkan cadangan devisa kita, cuan negara kita? Bisa nggak guys? Atau ujung-ujungnya jadi numpang lewat aja tuh, kayak anak-anak yang goyang-goyang di Riau itu kemarin guys. So gimana menurut lu? Pemerintah kita bakal mampu gak sih memanfaatkan peluang yang ada guys? Seperti yang dilakukan Korea Selatan dulu. Sekarang dampaknya masih terasa, Hallyu Effect itu guys, gara-gara Gangnam Style. So menurut kalian apa nih ya yang harus dilakukan oleh Kementerian Pariwisata? Bantuin dong guys kalau lu punya ide brilian gimana caranya kicau mania ini jadi pahlawan perekonomian Indonesia. Share dong di kolom komentar di bawah ini karena channel kita banyak ditonton sama pejabat-pejabat di tanah air guys. Please guys, kasih pandangan lu yang paling betul, paling bener. Gue bakal kasih hadiah deh buat teman-teman yang idenya terbukti brilian, manjur mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi ke Indonesia. Share ya guys pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini, dan yang paling penting segera like and subscribe channel Benix. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye bye.